Halo Aquarius, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu. Kali ini kita akan reading energi kamu di bulan Mei, tapi ingat ini general, tidak resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu ya. Bijaksanalah dalam menyikapi dan tidak lupa ku ingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan jangan lupa memakai handfree ya atau earphone saat mendengarkan. Kalau nggak kedengaran juga abaikan aja ya, lewati aja, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton, mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, jadi simple. Oke, sebelum kita lihat untuk love life kamu, aku akan lihat untuk energi kamu ya di bulan Mei. Untuk zodiak Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius. Subscriberku di YouTube, please Universe clarify. Energi kamu dulu di sini, oke? Oke, di sini ada Eight of Cups ya. Aku lihat di sini ada situasi ya atau perasaan yang tidak nyaman atau situasi kondisi di mana kamu tidak merasa aman atau nyaman sehingga kamu harus meninggalkan situasi tersebut ya, yang bermakna kayak berusaha untuk move on gitu atau berusaha untuk let go gitu ya, untuk melepaskan gitu ya, meninggalkan hal-hal yang membuat kamu merasa kecewa gitu ya, dan mencari ketenangan batin atau mencari kebahagiaan kamu atau mencari sesuatu hal yang bisa membuat kamu merasa bahagia secara perasaan ya atau batin gitu. Oke. Dan kita lihat lagi ya seperti apa energi kamu di bulan Mei Aquarius. Oke, ya di sini ada the star lagi ya. Yang seperti yang gue bilang tadi ya, kamu berusaha untuk menerima ya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kamu ya, berusaha untuk melepaskan sesuatu hal yang memang harus kamu lepaskan atau kamu tinggalkan dan memulai sesuatu hal yang baru di sini. Ya, dan star di sini aku juga ngeliat seperti sebuah harapan baru ya, harapan baru, dan juga mungkin untuk beberapa di sini sudah memulai fase kehidupan baru ya, dimana yang sebelumnya mungkin kamu ngerasa lelah, capek gitu ya dalam satu perjuangan meninggalkan situasi buruk di masa lalu gitu ya, dan saatnya untuk menikmati ya, kayak udah dalam titik ketenangan gitu loh istilahnya ya, waktu untuk istirahat gitu ya, dan memulai lagi untuk kehidupan barunya gitu. Oke. Jadi aku bisa ngelihat untuk beberapa memang di sini fase healing ya. Jadi kamu bukan dalam fase healing, bukan, cuman kamu sudah bisa memasuki gitu loh, memasuki dimana kamu merasa bener-bener batin kamu tuh tenang gitu ya, bener-bener kamu bisa menerima keadaan gitu ya, seperti itu. Jadi sudah nggak dalam fase perjuangan lagi, intinya itu seperti itu. Udah masa-masa sulit kamu tuh udah kamu lewati gitu ya, udah bisa kamu lalui, istilahnya seperti itu. Coba kita lihat untuk energi percintaan kamu. Di sini aku akan tarik untuk energi seseorang yang kamu pikirkan ya. Aquarius, please universe clarify untuk love life Aquarius di bulan Mei. Oke, ada honeymoon, ada soulmate. Oke, di sini ada deception, dan di bottomnya ada financial and career. Oke. Soulmate, deception, honeymoon ya.
kita akan lihat untuk dari kartu tarotnya. Karena ini melihat dari dua sisi ya, kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan, jadi energinya bisa kebolak-balik ya, bisa energi kamu yang ketarik di sini ya, gitu. Jadi bisa vice versa. Oke, aku akan lihat Aquarius di bulan Mei. Ten of Swords. Oke. Dan juga Two of Pentacles, The Temperance. Kemudian oke. Ada Emperor dan juga ada Eight of Swords. Dan di bottomnya di sini ada Two of Wands. Oke, aku ngeliat di sini kamu mungkin LDR ya dengan seseorang yang kamu pikirkan. Kamu bisa di-link dengan Aries ya, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi kamu bisa di-link dengan sesama Aquarius, oke? Yang aku lihat di sini gini, mungkin kamu merasa kecewa ya dengan seseorang ini. Bisa hubungan ini sudah berakhir atau kamu hanya ada masalah saja, masa jeda gitu ya. Karena aku lihat dengan adanya Two of Wands di sini, dia ini masih menunggu kamu ya, atau masih mantau kamu dari jauh. Kayak dia berharap kamu yang mau memulai untuk komunikasi atau kembali sama dia. Karena ada energi Emperor di sini yang dimana seseorang ini kayaknya pengendali banget gitu ya. Dia ini egonya cukup tinggi ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi antara kamu dan dia. Yang jelas aku ngeliat di sini seperti orangnya ini bener-bener ini ya, kayak kamu bisa dia kayak ngebatasin diri gitu loh. Tapi di sini perasaan cinta ya, perasaan cintanya dia ke kamu itu ada ya. Kamu juga masih cinta sama dia karena ada koneksi soulmate di sini ya. Jadi kamu dan dia ini sama-sama masih saling mencintai ya, masih sama-sama saling menyayangi, dan juga koneksi kamu cukup kuat ya, kayak seperti kamu itu mengisi kekosongan satu sama lain gitu ya. Dan sulit untuk dilepaskan gitu, koneksinya secara batin itu kuat banget gitu. Meskipun kamu dan dia nggak ada komunikasi saat ini, itu kalian masih memikirkan satu sama lain gitu. Jadi kalaupun kamu memikirkan dia pun juga masih mikirin kamu. Makanya tadi aku bilang di sini Eight of Cups, mungkin kamu berusaha untuk move on gitu ya dari masa lalu kamu gitu. Ya bisa saja kamu berusaha move on dari seseorang ini gitu loh, tapi kamu juga nggak bisa gitu ya, karena ada koneksi soulmate di sini, ada koneksi yang begitu kuat secara batin ya antara kamu dan dia. Kamu mungkin merasa kecewa di sini terhadap dia, yang mungkin kamu ngerasa dia mengkhianati kamu, mungkin kamu ngerasa dia tidak mencintai kamu gitu ya. Kalaupun dia ini cuekin kamu dan juga mungkin mutus komunikasi ya, kayak ngeblok gitu ya. Dia ini mencoba untuk denial tentang perasaan dia ya sama kamu. Mungkin yang seperti bilang tadi, dia tidak ingin terkoneksi sama kamu ya, tapi nggak bisa ya, sulit gitu untuk melepaskan koneksinya dengan kamu. Sehingga dengan adanya Temperance, aku lihatnya dia ingin ketemu lagi sama kamu ya. Cuman di sini egonya masih tinggi ya, makanya ada kondisi dimana Eight of Swords stuck gitulah ya, dia stuck. Karena apa? Dia masih mempertahankan egonya dia
sehingga di sini kayak dia berpikir negatif gitu ya, kayak ya masih gengsi lah, orang ego tuh kayak gimana ya gitu kan, nggak mau memulai duluan gitu. Terus selain itu juga mungkin dia terjebak di mana mungkin dia yang mengakhiri hubungan gitu ya, atau dia yang ngeblokir kamu, atau dia yang ngediemin kamu gitu. Ada deception di sini. Ya, dia ini pandai menyembunyikan perasaan dia yang sesungguhnya sama kamu. Mungkin dia terlihat cuek, terlihat mengabaikan kamu gitu ya. Karena aku lihat egonya cukup tinggi di sini ya. Dan dia juga pengendali banget. Dia ingin mengontrol gitu ya, atau ingin uh, mengendalikan kamu gitu ya. Dan juga selain itu juga mungkin ada perasaan di mana rasa kesel atau emosinya dia yang menguasai di sini, karena mungkin ada hal-hal yang ada di dalam diri kamu atau kamunya itu kayak membuat dia kecewa gitu ya, atau membuat dia marah gitu istilahnya, seperti itu ya. Tapi dia ada ya di sini keinginan untuk kembali sama kamu. Ya, aku ngeliat di sini dia masih sendiri ya. Kalau kamu tanya apakah dia punya yang lain, aku ngeliat enggak ada ya. Dia masih ada two of wands di sini. Ya, dia masih ini ya, masih sendiri, stay sendiri, dan aku ngeliat dia juga ada kebingungan di sini antara maju kembali ke kamu atau enggak. Tapi keinginan dia begitu kuat karena ada koneksi soulmate di sini, yang dimana dia tidak bisa untuk ini ya, untuk melepaskan atau move on dari kamu gitu ya. Dan aku lihat ada dia berencana ya, dia berencana atau membuat planning untuk bertemu ya sama kamu, berpikir ya untuk kembali sama kamu di sini gitu ya. Ada Six of Cups di sini, dia merasa menyesal dan juga merasa kehilangan kamu. Dan Eight of Pentacles di sini, dia ingin sekali memperbaiki hubungannya dengan kamu. Dan Three of Cups di sini, dia ingin ketemu sama kamu ya, ingin reuni gitu ya. Dan di sini ada honeymoon ya, betul, dia ingin menjangkau kamu lagi gitu, dan ingin terbuka ya tentang perasaan dia gitu. Cuman untuk energi yang aku lihat di sini, dia masih denial tentang perasaannya ya. Jadi kalaupun kamu bertanya apakah di bulan Mei ini kamu bertemu, aku rasa belum ya. Dia baru berencana gitu, belum ada ketindakan ya. Dan di sini juga ada financial and career, dia masih sibuk dengan kondisi finansial atau karirnya, atau dia di sini mencoba untuk mengalihkan perhatiannya ya, atau menyibukkan dirinya dengan karir gitu ya, dengan finansial atau karirnya gitu ya. Tapi aku ngeliat memang dia di sini ada new love ya. New love di sini ingin bertemu dengan kamu dan juga memulai lagi dari awal ya, kayak mungkin menawarkan cinta baru gitu ya untuk kamu, kalau ini memang seseorang dari masa lalu kamu ya, kalau mantan gitu ya. Apalagi kalau situasi kamu di sini dan dia LDR ini hanya masa jeda ya, kayak hubungan kamu masih menggantung gitu, belum benar-benar putus, ini hanya kalian marah-marahan kemudian gak saling komunikasi gitu ya, diem-dieman gitu istilahnya ya. Oke. Tapi dia di sini ingin sekali sebenarnya untuk ketemu sama kamu gitu.
Mungkin saat ini juga dia mencoba untuk memahami perasaan dia ya, memahami perasaan dia karena dia mungkin juga mencoba denial terus, tapi kayak strong banget koneksinya dengan kamu sehingga ini membuat dia stres sendiri ya. Apa yang dia rasakan tuh membuat dia bingung gitu ya, kenapa perasaannya seperti itu gitu ya, dan dia mencoba untuk mempelajari itu atau memahami itu gitu ya. Jadi dia dalam proses di sini ya untuk melepaskan egonya di sini ya. Karena dia nggak mau mengakui di sini ya perasaan dia ke kamu. Aku nggak tahu apa yang dia pikirkan di sini ya. Tapi aku ngerasa dengan adanya tuh Pentacles dia mencoba denial terus gitu ya. Stagnan, situasinya stuck gitu. Dia mencoba untuk menolak ya, menolak perasaan dia gitu. Padahal dia ingin kembali tapi kayak dia coba denial terus gitu loh ya tentang perasaan dia. Egonya cukup tinggi di sini. Itulah yang membuat dia merasa stuck gitu ya. Membuat dia stres sendiri, bingung apa yang harus dia lakukan gitu ya. Karena dia masih mempertahankan egonya atau mempertahankan prinsip yang seharusnya prinsip ini nggak harus dia pertahankan gitu loh. Kadang-kadang kan memang kita punya prinsip itu bagus ya, tapi kalau prinsip itu tidak berguna atau tidak membawa perubahan ke arah lebih baik di dalam hubungan ya seharusnya prinsip itu dilepaskan gitu loh ya. Gitu, nggak harus terlalu dipegang tinggi-tinggi gitu loh istilahnya. Ya. Dan aku ngeliat mungkin kamu juga ada perbedaan usia di sini ya antara kamu dan dia. Mungkin dia orangnya lebih dewasa dari kamu atau umurnya lebih tua gitu jauh ya. Kayak mungkin umurnya sekitar 40 tahun ke atas gitu. Ya, makanya orang ini pandai menyembunyikan emosinya dia, pandai menyembunyikan perasaan dia. Gitu. Ya. Tapi aku ngeliat kalau dia bisa ini ya, kalau dia bisa belajar tentang biasanya emperor ini memang sulit ya untuk memahami perasaan gitu ya, karena sosoknya kan kebapakan ya, maskulin gitu ya. Jadi dia ini harus kayaknya harus pokoknya menyembunyikan emosinya gitu loh, pandai banget gitu ya. Dan juga bahkan di sini mungkin dia tidak memahami gitu ya, memahami emosinya sendiri, bagaimana mengendalikan perasaannya gitu loh. Maksudnya maksudnya di sini memahami perasaan ya, dia lebih ke logika gitu loh istilahnya ya, ketimbang mengikuti apa yang dirasakan gitu loh ya. Makanya kesannya kayak kaku gitu loh ya, orangnya dingin, kaku gitu ya, seolah-olah dia itu keras hati gitu ya, keras hati. Nah istilahnya seperti itu. Mungkin terlihat orang lihat dia kayak nggak punya hati. Nah istilahnya seperti itu, padahal enggak ya, padahal enggak. Apalagi kalau orangnya ini benar-benar bisa melepaskan egonya gitu ya, itu kayak rasa kasih sayangnya itu akan keluar secara alami gitu loh, seperti itu ya. Ini dia ini egonya masih terlalu tinggi gitu loh ya, masih kuat, makanya dia pandai banget menyembunyikan perasaannya atau emosinya gitu, sehingga mungkin kamu ngerasa dia nggak mencintai kamu, dia nggak menyayangi kamu, dia orangnya keras ya, keras hati gitu, kayak nggak punya perasaan, kayak nggak punya hati gitu istilahnya. Mungkin yang terlihat di kamunya tuh seperti itu gitu, makanya kamu merasa kecewa dengan orang ini gitu ya. Tapi ada ya keinginannya untuk kembali sama kamu. Kalau kamu bertanya apakah dia mencintai kamu, ya dia mencintai kamu. Ada koneksi soulmate di sini ya. Tapi kalau hubungan tidak dijaga dengan baik ya, meskipun ada koneksi soulmate ya, hubungan juga tidak berjalan dengan lancar ya gitu. Jadi untuk saat ini, masa kalian jeda ini ya gunakan untuk memperbaiki diri masing-masing ya.
untuk introspeksi diri gitu ya, dan memperbaiki diri jadi lebih baik gitu istilahnya ya. Ini saja yang bisa aku sampaikan untuk kamu yang berzodiak Aquarius. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kalian pahami. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Kalau ingin resonate energi sendiri, kalian bisa personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya kalian bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.